Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita akan sharing topik tentang budgeting. Mohon maaf kalau upload videonya ini akhir bulan Januari. Sebelumnya, disclaimer dulu ya, bahwa video ini tidak ada maksud ria, pamer, atau apapun itu. Aku bikin video ini sebagai reminder diri sendiri dan semoga bisa jadi inspirasi untuk kalian atau bisa jadi bermanfaat untuk kalian yang belum pernah atau bahkan yang mau berencana untuk bikin budgeting bulanan. Kebutuhan dan pendapatan seseorang pasti berbeda-beda ya. Besar atau kecilnya penghasilan bukan menjadi tolak ukur, dan kebahagiaan datang pada orang yang merasa cukup, bersyukur dengan berapapun gaji yang diberikan ya. Dulu aku mencatat pendapatan dan pengeluaran di handphone, tapi kali ini aku mau coba nulis lagi di buku. Harapannya aku dan suami agar lebih disiplin lagi dalam mengatur keuangan. Sebelum masuk budgeting Januari, aku mau sharing sedikit tentang financial planning versi aku. Perlu diingat, kebutuhan seseorang dan pendapatan seseorang pasti berbeda-beda. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan aja catatan yang aku buat sama kebutuhan-kebutuhan yang kalian punya. Jadi, financial planning ini terbagi menjadi 2 poin, yaitu poin pertama ada pemasukan atau bisa disebut dengan earning. Poin kedua ada pengeluaran, bisa disebut dengan spending. Untuk poin pemasukan, itu kalian bisa dapatkan dari gaji, hasil usaha, freelance atau project, endorsement atau hasil sewa properti, dan lain-lain ya. Untuk poin kedua yaitu pengeluaran, terbagi lagi menjadi 4 kategori penting, yaitu living, saving, investasi, dan giving. Nah, aku ini mau bahas dulu di livingnya ya. Untuk living terbagi lagi menjadi 2 subkategori, yaitu variable cost dan fixed cost. Variable cost ini sifatnya masih bisa kita ubah-ubah ya. Jadi apa aja sih yang termasuk variable cost, yaitu groceries, belanja mingguan, keperluan anak, fund, arisan, dan lain-lain. Fixed cost adalah pengeluaran dengan jumlah yang sama di setiap bulannya ya. Nah, contohnya di dalam fixed cost itu ada bayar KPR, bayar hutang, listrik, bayar kontrakan, internet, keamanan rumah, dan lain-lain. Lanjut kita ke kategori saving atau nabung. Di saving ini ada beli aset atau rumah, beli kontrakan, beli kendaraan, sinking fund, biaya pendidikan anak, dan lain-lain ya. Kalian bisa sesuaikan lagi ya, sesuai kebutuhan kalian. Misalnya, kalian mau nabung untuk di hari tua, jadi kalian sesuaikan saja dengan budget kalian, berapa persennya yang akan ditabung ya. Lanjut ke kategori lainnya, yaitu ada investasi dan giving. Karena kertasnya ini nggak cukup, jadi aku bahas di kertas lain ya. Investasi menurut aku ada apa aja ya? Yang pertama ada saham, ada beli kontrakan atau beli aset rumah lagi, dan beli logam mulia ya. Untuk saham lebih jelasnya kalian bisa nonton di YouTube Ustadz Halik Basmala ya tentang saham. Beliau menyarankan memberi saham dengan perusahaan yang jelas dan tidak melanggar syariat Islam. Salah satu contoh perusahaan yang melanggar syariat Islam itu adalah perusahaan yang menjual minuman alkohol dan menjalankan dunia riba. So, hati-hati ya teman-teman kalau mau membeli saham. Lanjut ke kategori terakhir ada giving. Giving ini ada apa aja, yaitu ada zakat penghasilan. Teman-teman udah pada tahu kan kalau zakat penghasilan itu 2,5% dari hasil gajinya ya. Lalu ada bulanan orang tua, ada sedekah juga, dan lain-lain. Lanjut, aku langsung budgeting Januari. Aku mulai dari living. Yang pertama, aku ada budgeting untuk groceries yaitu sebesar 500.000. Yang kedua ada budget untuk belanja mingguan sebesar 1.250.000. Jadi tiap minggunya aku budgeting 250.000 untuk belanja mingguan ya. Lanjut untuk yang ketiga ada buah dan snack sebesar 150.000.
Yang keempat, ada budget untuk susu anak-anak aku sebesar 600.000. Pampers anakku juga masuk di budget susu ya. Yang kelima, ada budget untuk health, karena di masa pandemi kayak gini kita penting banget untuk beli vitamin dan masker. Jadi aku masukkan khusus budget healthnya ya. Lanjut yang keenam, ada fun. Fun di sini budgetnya ada 500.000. Biasanya aku dan keluarga tiap minggu keluar, jadi aku pakai budget funnya ya. Semua kategorinya menjadi variabel cost ya, yang dimana nanti nilainya bisa diubah-ubah sewaktu-waktu. Lanjut ke nomor 7, ada SPP dan les anak aku sebesar 500.000. Lanjut ke 8, ada listrik sebesar 500.000 rupiah. Ada LPG dan air minum, budgetnya sebesar 150 rupiah. Yang ke-10, ada budget untuk keamanan rumah. Keamanan ini sudah termasuk bayar sampah juga ya. Aku juga ada dana tak terduga sebesar 200.000 rupiah. Dana tak terduga ini bisa dipakai seperti misalnya ada nikahan saudara atau teman, atau lahiran teman ya, dan lain-lain. Di sini aku juga masukkan kos untuk aku sendiri dan kos untuk suami, tapi mohon maaf aku tidak bisa sebutkan secara detail karena sifatnya ini privasi ya. Untuk poin 7 sampai 13 itu sudah termasuk fiskos ya. Mohon maaf aku lupa tulis di kertasnya. Lanjut ke kategori saving. Saving di sini aku ada menabung untuk aset rumah. Rencananya aku dan suami sedang menabung untuk beli rumah. Namun untuk nominal nabungnya aku tidak cantumkan ya. Kemudian aku menabung untuk pendidikan anak sebesar 1 juta, tapi 1 juta ini tiap bulannya aku jadikan logam mulia agar uang kita tidak inflasi ya teman-teman. Aku juga menabung untuk dana darurat sebesar 500.000 rupiah. Uang ini dipakai untuk keadaan yang darurat, misalnya biaya ke dokter atau rumah sakit ya teman-teman. Namun di video kali ini kita tidak membahas kategori investasi dan giving ya teman-teman. Mungkin nanti kita bahas di video yang lain ya. Jadi di video kali ini kita hanya bahas 2 kategori, yaitu living dan saving. Insya Allah 2 kategori ini akan sangat cukup untuk memberikan gambaran bagaimana cara budgeting ya teman-teman. Setelah ditotal, dana yang aku tulis di sini jumlahnya adalah 4.800.000 rupiah. Dari dana sekian, mungkin ada yang beranggapan ini terlalu banyak atau mungkin terlalu sedikit. Namun, ini adalah dana real yang aku sudah terapkan di keluarga kami ya teman-teman. Untuk video kali ini, sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.